Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, adik-adik sekalian, apa kabarnya? Sehat ya? Baik, pada kali ini kakak akan bercerita tentang seorang mahasiswa yang baru saja menyelesaikan studinya, baru saja wisuda. Dia bahagia tentunya, teman-temannya, kawan-kawannya juga bahagia, dan tentunya keluarga, orang tua merasakan kebahagiaan setelah perjuangannya sekian lama dalam perkuliahan tersebut. Nah, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, maka mahasiswa yang baru saja diwisuda ini mencoba mencari pekerjaan dari satu perusahaan ke perusahaan yang lainnya, dari satu instansi pemerintahan ke instansi pemerintahan lainnya. Dia coba membawa itu ijazahnya, menenteng ijazahnya, mencari pekerjaan yang menurut dia bakal sesuai dengan jurusannya, bakal sesuai pekerjaan tersebut atau setara dengan jurusan ataupun tingkat perkuliahan dia strata 1. Dia cobalah mencari pekerjaan di berbagai tempat. Tapi sayangnya, adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, dia sekian lama mencari pekerjaan, sekian hari, sekian minggu, bahkan bulan pun ya berlalu. 3 bulan kemudian, alhamdulillah, dia mendapatkan satu pekerjaan di salah satu perusahaan. Sayangnya, pekerjaan tersebut hanyalah sebagai cleaning service, hanya sebagai bekerja sebagai pembersih di salah satu perusahaan tersebut, tukang bersih-bersih di toilet, di kamar mandi, dan tempat-tempat lainnya. Pekerjaan tersebut dia terima, tetapi kembali dia berpikir, setiap hari dia pergi bekerja, malamnya pulang, dia berpikir kembali, ini pekerjaan apa cocok ya sama saya? Saya sudah menyelesaikan perkuliahan hingga strata 1, tapi saya kok bekerja sebagai tukang bersih-bersih, cleaning service. Akhirnya, adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, orang ini atau anak muda ini tepatnya cabut dia dari pekerjaan tersebut karena menurut dia tidak cocok itu pekerjaan. Akhirnya dia memutuskan tarik diri atau resign kembali, tidak melanjutkan pekerjaan di perusahaan tersebut sebagai cleaning service. Dia kembali di hari-hari berikutnya. Dia coba kembali bawa ijazahnya, dia coba lagi kirim surat lamaran kemana-mana, ke berbagai lembaga, ke berbagai perusahaan lainnya. Tetapi kembali dia mengalami hal yang sama seperti yang dia alami dulu. Tidak ada sama sekali perusahaan, tidak ada lembaga yang mau menerimanya. Hingga pada suatu ketika, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, mahasiswa ini yang sudah bertahun-tahun kuliah ini mencari pekerjaan di berbagai tempat, tidak dia peroleh itu pekerjaan yang menurut dia setara, sesuai dengan sertifikat atau ijazah yang diperolehnya tersebut. Dia berputus asa. Pekerjaan yang dia inginkan sesuai dengan latar belakangnya, sesuai dengan jurusannya, tidak dia peroleh. Dia putus asa. Dia merenung, dia galau, dia risau, sampai pada satu titik anak muda tadi atau anak muda ini pergilah dia ke tepi pantai, tapi bukan seperti yang lain, bersenang-senang di pantai yang lain ya, dengan keluarga, dengan teman-teman, selfiean dan lain sebagainya. Anak muda ini dalam kegalauannya dia melangkah ke pantai. Dia melangkah dalam kondisi risau, dalam kondisi galau hidupnya. Dia melangkah ke tepi pantai dan dia berjalan. Dia berjalan ke dalam laut. Ya, dari tepi pantai terus melangkah memasuki air lautan tersebut. Dan begitu air sudah sampai sepinggangnya, dia terus saja melangkah. Begitu terus dia melangkah sehingga air itu sampai ke lehernya, terus dia melangkah. Bahkan air hampir saja, ombak itu hampir saja sampai menutupi kepalanya. Dia hampir saja terbenam, tapi dia terus saja. Akhirnya dia betul-betul dilamun oleh ombak itu, ditarik oleh gelombang. Tetapi begitu dia sampai ditarik oleh gelombang itu, gelombang yang lain tiba-tiba menghantamnya kembali ke pantai. Anak muda tersebut terhampas lagi ke pantai. Dan dia coba lagi melangkah dari air yang tidak dalam, terus dia melangkah sampai dia kembali terbenam, dan ombak besar, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, menghempasnya kembali ke tepi pantai. Dan kali kedua itu, ketika ombak menghempasnya ke tepi pantai, dia betul-betul tidak sadarkan diri. Dia betul-betul pingsan sampai suatu ketika, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, suatu ketika sore hampir saja, matahari hampir saja tenggelam,
Tiba-tiba seorang nelayan melihat anak muda yang terdampar di pantai ini. Nelayan tersebut orangnya sudah sangat tua, mengangkat itu anak muda, membawanya ke rumahnya. Begitu sampai dia di rumah, dia coba berikan stimulus supaya anak muda ini tersadar dari pingsannya. Begitu anak muda ini tersadar, lalu dia berikan minuman hangat, teh hangat. Lalu tersadarlah anak muda ini, dan kakek tadi bertanya, kakek nelayan itu bertanya, "Anak muda, apa yang terjadi denganmu? Sampai aku melihat kamu berada di tepi pantai. Apakah kapalmu pecah? Atau apakah kamu tadi berenang lalu tidak sanggup lagi, lantas ombak menghantammu, lalu lantas ombak menghempasmu ke tepi pantai?" Anak muda tersebut menggeleng. "Tidak kakek," kata dia. "Lalu apa?" Kata kakek, kata anak muda tersebut tepatnya, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, "Saya," seperti yang sudah saya ceritakan tadi, dia ceritakan kembali cerita-ceritanya selesai dari kampus, mencari pekerjaan, tidak memperoleh pekerjaan, sampai pada titik ini, pada titik itu dia memutuskan untuk bunuh diri. Teman-teman sekalian dan adik-adik sekalian, tiba-tiba kakek tersebut membawanya kembali ke tepi pantai. Mari kita berjalan menyusuri pantai anak muda. Dikiranya mungkin kakek itu akan mendorongnya kembali ke lautan, ternyata tidak. Begitu sampai kakek tersebut, kakek nelayan itu dan anak muda itu ke tepi pantai, kakek tersebut, teman-teman sekalian, mengambil segenggam pasir. Pasir tersebut dihamburkan oleh kakek tersebut, dilemparkan ke atas. Nah, lalu disampaikan, "Anak muda, saya baru saja melemparkan pasir ke atas, menghamburkan pasir. Dan kamu melihatnya kan?" "Iya," kata anak muda tersebut. "Nah, anak muda, coba kamu pungut pasir-pasir itu. Satu persatu bisa kamu pungut kembali." Tentu saja, adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, anak muda itu menggeleng. "Tidak bisa, kek," kata dia. "Kenapa tidak bisa?" "Ya, begini banyak pasirnya, ribuan bahkan jutaan butir pasir di pantai. Mana mungkin saya bisa mengambilnya kembali satu persatu? Apa yang kakek tadi hamburkan hanya segenggam pasir itu." Gitu ya, anak muda. Lantas teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, kakek tua itu mengambil sesuatu dari kantungnya. Dia ambil segenggam mutiara. Mutiara itu dia lemparkan, dia hamburkan kembali ke atas. "Nah, anak muda, saya barusan melemparkan segenggam mutiara. Coba kamu pungut." Enteng saja, anak muda itu memungut mutiara itu satu persatu dan menyerahkannya kembali ke kakek tersebut, ke kakek nelayan itu. Sahabat sekalian, kakek itu bertanya, "Kenapa begitu mudah kamu memungut kembali mutiara-mutiara yang tadi sudah saya lemparkan, sudah saya hamburkan?" Karena kata anak muda itu, mutiara ini kelihatan bercahaya, ya, dibandingkan lain tentu berbeda, kata dia. Dengan sesimpel itu dia menyampaikan. "Anak muda," kata kakek tersebut, "itulah kehidupan. Dalam hidup ini, kalau kita bernilai, kalau kita berbeda, maka kita punya nilai yang tinggi dalam kehidupan ini. Seperti lainnya, seperti halnya mutiara dibandingkan pasir-pasir pantai." Demikian motivasi kita pada kali ini, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian. Mudah-mudahan kita menjadi mutiara dalam kehidupan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam motivasi.